Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahru Rozi Al-Bhaqi. Saya dari kelompok 1 Prodi Psikologi Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi perkembangan kognitif pada anak dengan menggunakan teorinya Jean Piaget. Nah, Jean Piaget ini mengemukakan bahwa ada 4 periode tahapan perkembangan kognitif anak yang dapat kita pelajari. Perkembangan kognitif anak yang pertama itu adalah sensomotor. Nah, sensomotor ini dilakukan pada anak usia 0 sampai 2 tahun. Kedua, itu ada preoperasional. Preoperasional itu dilakukan pada anak usia 2 sampai 7 tahun. Nah, yang ketiga ada operasional konkret. Operasional konkret ini dilakukan pada anak usia 7 sampai 11 tahun. Nah, yang keempat ada operasional formal. Nah, yang dilakukan pada anak usia 11 ke atas. Nah, sebelum kita mengobservasi bagaimana perkembangan kognitif anak dengan menggunakan teori Jean Piaget ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana sih perkembangan kognitif pada anak menurut Jean Piaget itu. Nah, menurut Jean Piaget itu, perkembangan kognitif anak mengacu pada tahapan kemampuan anak dalam mendapatkan makna dan juga pengetahuan, mulai dari pengalaman dan informasi yang mereka peroleh. Jadi yang dimaksud ini adalah perkembangan kognitif anak itu didapat oleh anak ketika mendapatkan pengalaman atau informasi yang ia dapatkan saat itu juga. Nah, jadi perkembangan anak menurut Piaget itu ada beberapa tahapan. Berarti setiap tahapan yang saya sebutkan tadi, sensomotor, preoperasional, operasional konkret, operasional formal, nah itu memiliki perbedaan tahapan pengetahuan yang dimiliki oleh anak. Nah, langsung saja untuk mengobservasi anak-anak dengan 4 periode berbeda sesuai dengan teori Jean Piaget. Nah, ini saya akan menampilkan videonya. Langsung saja, selamat menonton. Anak yang berusia 0 sampai 2 tahun masuk pada periode sensori motor, di mana mereka menggunakan panca inderanya untuk mempelajari hal-hal yang baru dan memiliki respon refleks untuk meraih dan juga menghisap. Serta pada periode ini, mereka mulai dapat mengkoordinasi anggota tubuhnya. Dari observasi yang saya lakukan kepada Syahim yang berusia 8 bulan, dapat kita lihat bahwa dia terlihat memiliki respon refleks meraih ketika diberi sebuah benda, yang kemudian dia akan amati dan dia rasakan teksturnya. Kemudian, ketika sebuah bel rumah yang berupa irama lagu dibunyikan, dia menghentikan aktivitasnya lalu antusias untuk mendengarkan. Hal ini menunjukkan bahwa anak pada periode ini terbukti sedang mencoba mempelajari hal-hal baru dengan menggunakan panca indera mereka. Gimana Syahim? Pundil Syahim nih. Syahim. Selanjutnya, ketika dia dipanggil namanya, dia akan berusaha mencari sumber suara yang tidak terlihat olehnya. Lalu, ketika dia sudah menemukannya, dia akan memberi refleks dengan tersenyum. Dan ketika sumber suara tersebut bersembunyi, dia juga aktif untuk berusaha mencarinya. Hal ini dapat dipahami juga bahwa pada periode ini, anak mulai memahami keberadaan objek yang permanen. Artinya, dia memahami bahwa suatu objek masih tetap ada sekalipun tidak terlihat olehnya. Ini sama ini airnya dinginnya sama. Sama. Terus teh. Ini sama ini airnya banyak sih. Banyak sih ini. Kenapa kok banyak sih? Oh, ini guru-guru ini lebih pendek dari ini. Loh, ada dengan tak
3, ini 2, ini 1 kan. Lek aku ini 2 dapat 1, adil apa enggak? Enggak. Lah kenapa? Lah kan cuma kedua. Cuma 2. Lah lek gini, aku 2 dapat ini, adil apa enggak? Banyak apa? Tapi kan sama-sama sih. Kan titik lah, jangan nggak pondok, kan pondok. Koin yang deretan sini sama yang sini banyak yang mana? Gitu. Kan ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Koin deretan sini sama sini banyak yang sini. Waduh, sama. Dari ini. Lebih banyak yang sini. Lebih panjang yang sini. Sing ini. Maaf. Ini sama ini panjang mana? Sama. Terus. Panjang yang ini. Maaf. Tahap pra-operasional untuk anak usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak belum memahami pengertian operasional atau proses interaksi aktivitas mental. Manipulasi simbolik merupakan karakteristik esensial dari tahapan ini. Kemudian perkembangan bahasa anak sudah sangat pesat pada tahap ini. Kemudian, anak juga mampu menggunakan gambar simbolik dalam berpikir, memecahkan masalah, dan aktivitas bermain kreatif sudah meningkat. Saat ditanya tentang jumlah koin yang dijejer, Dava sudah tahu bahwa jumlah antara yang atas dan bawah itu sama dengan menghitungnya. Kemudian saat Dava diberi 1 batang coklat, ia juga merasa tidak adil. Kemudian saya patahkan dan bilang tetap banyak punya saya, karena ukurannya lebih besar. Jadi di sini Dava telah dapat mengukur sebuah objek itu. Kemudian ada pemikiran terbatas dalam beberapa hal penting atau aspek. Ini dilihat saat Dava diberi gelas dengan bentuk dan volume yang sama dalam gelas itu, dan kemudian salah satu gelasnya diganti dengan gelas yang ukurannya berbeda. Kemudian ditanya kembali apakah volume dalam kedua gelas itu sama. Kemudian Dava mengatakan bahwa lebih banyak volume gelas yang sebelum diganti itu. Kemudian juga saat mengukur panjang sumpit, sebelum dan setelah digeser hasilnya berbeda. Yang pada awalnya dia bilang sama, tapi setelah digeser dia mengatakan lebih panjang yang atas. Kemudian pada tahap ini pemikiran anak khas bersifat egosentris. Anak pada tahap ini sulit untuk membayangkan bagaimana segala sesuatunya tampak dari perspektif orang lain. Jadi, secara intuitif, pengetahuan simbol-simbol pada Dava sudah terlihat cukup kompleks. Tapi, proses pemikiran dan penalarannya masih terdapat keterbatasan tertentu. Aktivitas mental yang sudah dapat dicapai Dava antara lain mengelompokkan, mengukur, dan menghubungkan objek-objek. Tahap operasional konkret adalah tahap perkembangan kognitif anak yang berlangsung sekitar usia 7 hingga 11 tahun. Menurut teori Piaget, pada tahap ini anak sudah mampu berpikir secara rasional dan melakukan penalaran untuk menyelesaikan suatu masalah yang konkret atau aktual. Namun, kemampuan berpikir mereka masih terbatas pada situasi nyata.
Dalam konteks ini, konkret berarti anak-anak dalam tahap ini lebih mampu memahami konsep dan ide yang dapat mereka lihat dan pegang secara langsung daripada ide atau konsep abstrak. Airnya sama nggak? Sama. Kalau sekarang airnya sama nggak? Sama. Kenapa sama? Karena beda wadah. Kalau ini dituangkan di sini, airnya kan sama. Vino, saya punya 3 coklat. Nah, saya ambil 2 coklat, kamu dapat 1 coklat. Adil nggak? Tidak. Kenapa nggak adil? Ini lebih banyak karena 2. Kalau gini, adil nggak? Tidak. Kenapa? Karena ini harus gabung sama ini. Sama dapatnya 1. Ya. Ini sama nggak jumlahnya? Sama. Lebih baik berarti sama ya? Iya. Kalau sekarang lebih banyak mana? Sama saja. Sama saja karena Ini 6, ini juga 6. iya. Lebih panjang mana? Ini Ini bentuk apa? persegi, Ini. bintang, Ini. lingkaran. Ini kan ada 2 tempat kosong. Nah, kira-kira ini isinya apa? Ini kenapa persegi? Kenapa bukan lingkaran? Karena sudah urutan ini. Sesuai urutannya ya. Berarti kalau seumpama ada tempat kosong lagi, itu diisi apa? Lingkaran. Dari hasil percobaan tadi dapat kita lihat bahwa ketika saya memberikan gelas dengan air yang sama, kemudian saya menggantinya ke wadah yang berbeda, namun dengan air yang sama, Alvino mengetahui bahwa air itu sama, hanya saja berbeda wadahnya. Kemudian pada percobaan kedua, yaitu ketika saya memberikan dia 1 buah coklat, sedangkan saya 2 buah coklat. Kemudian saya memotong coklat dia menjadi 2 buah bagian. Dan dia bisa mengatakan bahwa hal tersebut tidak adil, karena walaupun jumlahnya sama, namun banyaknya berbeda. Kemudian pada percobaan ketiga, saya menunjukkan koin dengan jumlah yang sama, namun diatur dengan jarak yang berbeda. Dan saya bertanya, apakah koinnya jumlahnya sama? Dia menjawab bahwa koin itu jumlahnya sama. Dan hasil percobaan tadi membuktikan bahwa ia sudah mampu berpikir secara logis. Kemudian pada percobaan keempat, saya memberikan bentuk yang berurutan kepada Alvino, yaitu bentuk persegi, bintang, dan lingkaran. Kemudian saya mengosongi 2 tempat selanjutnya. Di sini dia dapat mengisi 2 bentuk yang kosong tadi, yaitu persegi dan bintang. Ini menunjukkan bahwa ia mampu berpikir secara konkret. Tahap operasional formal. Tahap operasional formal ini dimulai usia 11 tahun ke atas. Pada tahap ini remaja sudah mulai bisa memikirkan kemungkinan yang sistematik. Perkembangan remaja di tahap ini yaitu mengenai perkembangan kognisi sosial, perkembangan pengambilan keputusan, dan juga perkembangan orientasi masa depan. Dalam tahap operasional formal ini, fokus pemikiran teralihkan dari yang what is menjadi what might be. Jadi remaja bisa membayangkan situasi tanpa harus mengalaminya terlebih dahulu. Misal jika gelas jatuhnya ini bakal pecah apa enggak? Ya. Terus misal aku melempar kapas ngambil kaca, itu pecah apa enggak? Enggak. Melempar batu yang kaca, pecah apa enggak kacanya? Enggak. Dari observasi yang saya lakukan kepada Fikri yang berusia 12 tahun, dapat dilihat bahwa dia dapat berpikir secara logis maupun abstrak. Hal ini dapat dibuktikan ketika saya memberikan pertanyaan, apakah gelas itu akan pecah jika dijatuhkan? Dan dia menjawab iya. Maka hal ini menunjukkan bahwa remaja pada tahap ini dapat membayangkan suatu situasi meskipun dia belum
mengalaminya terlebih dahulu. Nah, setelah melakukan observasi kepada anak-anak dengan periode usia yang berbeda tadi, dapat kita pahami bahwa tiap periode memiliki perbedaan pada cara berpikirnya. Periode sensorimotor sangat mengandalkan panca indera dalam berpikir. Periode praoperasional berpikir secara egosentris dan simbolik. Periode operasional konkret telah dapat berpikir secara konkret dengan menggunakan logika sederhana, dan periode operasional formal telah mampu berpikir secara logis, abstrak, dan idealistik, serta telah memiliki kemampuan koordinasi yang baik. Demikian hasil observasi yang dapat kelompok kami lakukan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.